Catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian kali ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum Ibu mulai memberikan materi terkait pertemuan kita kali ini, Ibu akan mengirimkan kode barcode terlebih dahulu. Silahkan kalian absen. Batas kehadiran hanya sekitar 30 menit. Setelah itu aplikasi akan tertutup secara otomatis. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai politik apartheid di Afrika Selatan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana latar belakang terjadinya politik apartheid. Yang kedua, bagaimana proses berlangsungnya politik apartheid. Yang ketiga, bagaimana peran Nelson Mandela dalam politik apartheid. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, agar siswa dapat mengetahui bagaimana latar belakang proses berlangsungnya dan peran Nelson Mandela di dalam politik apartheid tersebut. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushmen, Xhosa, dan Zulu. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba di sana pada tahun 1652. Pada saat itu, Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini menyebabkan perang Bertani Belanda dan yang kedua yaitu Perang Boer. Pada tahun 1910, 4 republik utama digabung di bawah Kesultanan Afrika Selatan. Sedangkan pada tahun 1931, Afrika Selatan menjadi jelajahan atau jajahan Britania sepenuhnya. Apartheid, kebijakan segresi rasial diikuti sebelumnya di Afrika Selatan. Kata apartheid berarti keterpisahan dalam bahasa Afrika, dan itu menggambarkan kaku rasial yang mengatur pembagian antara populasi minoritas kulit hitam dan mayoritas penduduk kulit putih. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang terjadinya politik apartheid di Afrika Selatan. Diskriminasi rasial salah satu masalah yang sangat besar dan terdapat di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan yang paling dominan terdapat di Afrika Selatan. Dengan politik apartheidnya. Oleh karena itu, Afrika Selatan menjadi fokus perjuangan antirasialisme menuju realisasi keadilan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, keadaan dunia berubah. Privilege mulai diasingkan, khususnya privilege itu dikaitkan dengan warna kulit. Apabila pada abad-abad sebelumnya bangsa-bangsa Eropa berebut untuk menduduki dan menguasai wilayah-wilayah di luar Eropa, tetapi sekarang, tepatnya pasca Perang Dunia Kedua, mereka mulai berebut untuk melepaskan wilayah-wilayah kolonialnya dengan memberikan kemerdekaan satu persatu. Walaupun kerap kali dilakukan dengan cara tergesa-gesa, tanpa persiapan seperlunya dan tanpa memikirkan apa yang akan menimpa wilayah-wilayah tersebut apabila hubungan penguasaan dan bawahannya atau wilayah kolonial diputuskan secara mendadak. Seperlunya dan tanpa memikirkan apa yang akan menimpa wilayah-wilayah tersebut apabila hubungan penguasaan dan bawahannya wilayah kolonial diputuskan secara mendadak. Akan tetapi, hal seperti itu tidak akan terjadi di Afrika Selatan. Orang-orang kulit putih di sana justru berusaha untuk memperkuat privilege dan kekuasaan mereka tanpa memperdulikan proses dunia yang sangat meningkat.
Karena orang-orang kulit putih di Afrika Selatan cukup besar, sekitar melebihi 5 juta jiwa, dan sudah berdiam berabad-abad, sudah berkembang biak, memiliki kaitan keluarga yang luas sehingga tidak ada wilayah untuk mereka kembali pulang ke negaranya. Maka dari itu, mereka telah mengembangkan politik sendiri dan mengklaim dirinya sebagai suku Afrika Putih dan bertempat tinggal di sana. Orang-orang kulit putih tidak bersedia memandang bahwa mereka harus disamakan hak dan martabatnya dengan orang-orang kulit hitam atau penduduk asli di Afrika. Oleh karena itu, mereka mempunyai dua alternatif, yaitu mereka terus memerintah kulit hitam seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau memberikan kepada mereka suatu otonom tertentu. Kedua, alternatif ini dijalankan oleh sebuah partai, yaitu Partai Nasional yang dipimpin oleh Daniel Francois Malan. Partai ini memenangkan pemilu tahun 1948 dengan sistem apartheid. Kemenangan Partai Nasional tersebut bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Dalam periode agraris, masyarakatnya mengembangkan suatu sistem stratifikasi ekonomi dan sosial berdasarkan ras, di mana minoritas kulit putih menempati tempat teratas dan mayoritas kulit hitam menduduki tempat terbawah. Sedangkan tempat di antaranya adalah golongan berwarna dan golongan Asia atau India. Ketika kedudukan kulit putih terancam akibat perkembangan industri, golongan kulit putih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dan menguatkannya. Dengan dimaksud itu juga, Partai Nasional merumuskan program apartheid. Yang kedua, bagaimana proses berlangsungnya politik apartheid di Afrika Selatan? Yang pertama, kebijakan rasial. Inti dari apartheid menurut Tony Beaumont dalam bukunya, setiap kelompok harus membangun dirinya secara terpisah dan harus mencapai otonomi daerahnya masing-masing. Hal ini dijabarkan dalam 4 hal, yakni dalam stratifikasi penduduk dengan urutan kulit putih, kulit berwarna atau campuran, keturunan Asia, di sini biasanya orang India, dan orang Bantu atau kulit hitam penduduk asli. Kulit putih adalah ras beradab. Kepentingan kulit putih di atas hitam dan kulit putih berbahasa Inggris. Pemikiran ideologis apartheid seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya melandasi grup area atau ACT. Pada tahun 1950, tempat tinggal dipisahkan berdasarkan stratifikasi ras yang ada. Orang-orang kulit hitam banyak yang tinggal di daerah perbatasan utara hingga perbatasan timur Afrika Selatan. Bagi orang-orang kulit hitam yang berada di luar daerahnya lebih dari 72 jam tanpa izin khusus dari Native Labor Officer, maka mereka akan dipenjara. Di daerah kulit hitam, pembagian daerah kemudian dilakukan berdasarkan kelompok etnis yang ada. Daerah-daerah tersebut kemudian disebut dengan homelands atau tanah air atau Bantustan, daerah orang Bantu. Karena bersifat otonomi daerah, perkembangan ekonomi di homelands tidaklah baik. Sumber daya di daerah tersebut juga tidak banyak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Belum lagi pertambahan penduduk yang kian banyak setiap tahunnya membuat homelands menjadi padat dan kumuh. Berbeda dengan kondisi di daerah milik orang kulit putih, daerah mereka luas dan penduduk lebih sedikit. Belum lagi sumber daya alam yang melimpah seperti berlian, mangan, dan emas. Kulit putih itu saat itu sangatlah makmur. Tidak hanya masalah tempat tinggal saja yang dibedakan, masalah pekerjaan, pendidikan, dan pernikahan juga didiskriminasi. Orang kulit hitam umumnya hanya menjadi buruh, namun karena mereka bertambah banyak setiap tahunnya, mereka lambat laun banyak yang menganggur. Tidak semua orang kulit hitam mengenyam pendidikan. Kalaupun mengenyam, pendidikan yang ada juga dibedakan pelajarannya. Hal ini didasari oleh Bantu Education ACT.
Untuk pernikahan beda ras juga dilarang bagi mereka. Yang kedua, perlawanan terhadap apartheid. Gerakan massa yang terkenal adalah ketika adanya demonstrasi nasional pada tanggal 21 Maret 1960 yang dimotori oleh ANC dan PAC. Mereka memprotes apartheid yang semakin hari semakin berdampak buruk kepada mereka, terutama masalah pekerjaan. Demonstran yang ada beraksi di depan kantor polisi Sharpeville. Mereka membakar barang-barang. Polisi khawatir mereka akan semakin menjadi. Setelah keadaan bertambah kisruh, akhirnya polisi melepaskan tembakan. Bahkan ketika massa mencoba melarikan diri, polisi masih saja menembak. 69 orang kulit hitam mati, termasuk wanita dan anak-anak, yang lebih dari 180 orang terluka. 1 minggu kemudian, aksi kian merebak. Terjadi pawai, pemogokan, dan kerusuhan di seluruh negeri. Pemerintah menyatakan keadaan darurat ketika itu. 18.000 orang ditahan. ANC dan PAC akhirnya dilarang setelah kejadian ini. Dua partai itu hanya bergerak di bawah tanah. Lebih dari itu, mereka akan diasingkan. Strategi pembantai Sharpeville ini dikutuk oleh dunia internasional. Dewan Keamanan PBB menyalahkan pemerintah Afrika Selatan atas pembantaian Sharpeville. Majelis Umum PBB menganggap apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan. Pemerintah Afrika Selatan mengambil langkah politis dalam negeri. Sebelumnya, pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan bantu self-government yang memberikan kursi perwakilan terbatas bagi warga kulit hitam untuk dapat mengembangkan daerahnya agar menjadi siap merdeka. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan adanya bantu Homeland Constitution (ACT), di mana daerah kulit hitam tersebut dapat mempunyai bendera dan lagu kebangsaan sendiri. Larangannya, mereka tidak bisa memiliki tentara, mengadakan hubungan dengan negara lain, memiliki pabrik senjata, dan membuat undang-undang yang dapat mengatur tentang pos, telekomunikasi, keuangan, dan imigrasi. Daerah bantu yang paling berkembang adalah Transkei. Atas permintaan PM Matanzima pada tahun 1976, Transkei dimerdekakan. Namun hal itu mendapat kecaman dari daerah hitam lainnya. Amerika Serikat dan Inggris menanggapinya negatif. Mereka beranggapan jika mereka mendukung kemerdekaan Transkei, berarti mereka membenarkan jalannya apartheid. Majelis Umum PBB sendiri menyatakan kemerdekaan itu tidak sah. Di belahan dunia lain, India, terjadi gerakan mahasiswa kulit hitam yaitu SASO pada tahun 1972. Terjadi pemberontakan berdarah dengan polisi di sana. Pada tahun 1973, buruh kulit hitam mengadakan pemogokan. Mereka menuntut perbaikan nasib dan upah yang lebih tinggi. Kali ini tidak ada penyelenggaraan balik dari pemerintah. Malahan, pemerintah menaikkan upah mereka karena dinilai terlalu rendah. Pemerintah juga mengakui perlunya kesempatan latihan bagi buruh demi peningkatan mutu kerja yang lebih efisien. Namun, konfrontasi besar-besaran tentara demonstran dengan polisi Afrika Selatan terjadi di Soweto, dekat Johannesburg dan Pretoria pada 16 Juni 1976. Ribuan siswa SMA hitam berdemonstrasi menentang pemerintah yang mengatur mata pelajaran tertentu akan diajarkan di Afrika, yang dipandang sebagai bahasa penindasan. Setidaknya ada 575 orang tewas. Musuhan dan konfrontasi antara polisi dan pelajar tersebar di seluruh negeri. Hal ini menyebabkan fase baru dalam proses pembebasan di mana para pemuda hitam menjadi sangat terlibat. Banyak pemuda hitam berusaha meninggalkan negara untuk bergabung dengan negara
dengan gerakan-gerakan pembebasan. Ada juga yang tetap tinggal dan bekerja dengan gerakan perlawanan bawah tanah. Antara September 1984 sampai dengan Maret 1986, disinyalir lebih dari 1.000 orang tewas. Banyak bentrokan yang terjadi. Tidak hanya antara kulit hitam dengan kulit putih, namun juga antar kulit hitam itu sendiri. Kulit hitam golongan tua yang lebih mapan merasa lebih baik bekerja sama dengan kulit putih. Namun, golongan muda menolaknya. Meski terjadi berbagai gejolak sosial, supremasi kekuasaan kulit putih tetap tak tergoyahkan. Pada perkembangannya, kecaman tidak hanya datang dari dalam, tapi dari luar negeri juga. Mereka semua menyerukan pemberhentian praktik apartheid di Afrika Selatan. Yang ketiga, peran Nelson Mandela dalam politik apartheid. Nelson Mandela adalah seorang negarawan besar Afrika Selatan, bahkan dunia yang konsisten terhadap perjuangannya menentang rezim apartheid dan rasialis. Dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1918, nama asli yang diberikan orang tuanya adalah Rolihlahla Mandela. Namun karena gurunya kesulitan dalam melafalkan, kemudian diberi nama Nelson, nama kapten Inggris waktu itu. Belakangan dalam perjuangannya, ia juga dikenal dengan nama Madiba. Nelson merupakan orang pertama dari keluarganya yang termasuk sekolah. Beranjak dewasa, Nelson pernah menjadi seorang pengacara. Sebelum akhirnya ia terjun ke kancah politik dan menjadi ketua ANC, sebuah wadah perjuangan kulit hitam Afrika untuk menuntut persamaan hak, di mana Nelson menentang rezim apartheid dengan gigih. Nelson Mandela dengan cepat berkenalan dengan gerakan persamaan hak pada waktu itu. Hal itu mengindikasikan pula bahwa ia dengan cepat berkenalan dengan para tokoh persamaan hak, terutama Oliver Tambo. Pada awalnya, perjuangan yang ia lancarkan beserta partainya ia pimpin. ANC adalah perjuangan-perjuangan damai. Oleh sebab itu, pada Agustus 1958, ANC pecah dengan pisahnya Robert Mangliso Sobukwe yang menganggap ANC tidak radikal dan kurang tegas dalam melakukan penentangan. Para pengkritik terhadap ANC ini kemudian mendirikan Pan African Congress atau PAC sebagai wadah perjuangannya. Sementara itu, Mandela sendiri masih tetap berujung tanpa jalan kekerasan dan memimpin kampanye menuntut konvensi nasional untuk membuat undang-undang baru di Afrika Selatan yang adil dan anti diskriminasi pada Mei 1961. Namun, ketika pemerintahan menolak, Mandela mengkampanyekan aksi pemogokan yang kemudian ditanggapi dengan kekerasan dan brutal oleh rezim. Barulah pada Juni 1961, proses titik balik kesadaran Mandela dan bangsa hitam Afrika, sebab kekerasan apartheid sudah benar-benar menjadi kekerasan struktural. Oleh karena itu, sudah tidak ada artinya lagi perjuangan dilakukan dengan jalan damai. Ketika perjuangan tersebut selalu dihadapkan dengan sehingga Nelson berpikir ketika violence dan non-violence menjadi dua pilihan yang harus diambil, dan lebih memilih pergerakan yang bersifat nyata dengan nyawa sebagai taruhannya. Aksi sabotase pun diambil sebagai jawaban atas sindikan kekerasan ekstrim dari rezim apartheid. Aksi kekerasan sendiri sebelumnya telah terjadi pada 21 Maret 1960 ketika terjadi pembantaian di Sharpeville dan berakhir dengan pembantaian ribuan jiwa yang berbuntut pada pelanggaran ANC dan pecahnya sayap kanan radikal PAC. Meskipun gerakan-gerakan penentang apartheid terus meningkat dan bahkan telah menjadi bentrokan, namun untuk sementara tidak menggoyahkan pemerintahan kulit putih untuk segera menghapuskan rezim.
Nelson Mandela sendiri terus melancarkan gerakan protes yang diorganisir melalui ANC yang ia pimpin, yang kemudian pula menjadi gerakan misal demonstrasi, boikot, mogok kerja, dan pembakaran-pembakaran paspor kulit hitam. Tak cukup itu, ia pun kemudian mendirikan dan memimpin sayap militer ANC yakni Umkhonto Wesizwe. Terakhir ketika ia pengadilan, Nelson mengaku melakukan sabotase terhadap tentara dan merencanakan serta menyusun perang gerilya, yang kemudian mengindikasikan pula bahwa dalam perjuangannya melawan apartheid, ANC juga melakukan pelanggaran HAM. Laporannya kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nelson Mandela sendiri juga melakukan perlawanan bersenjata dengan gerakan bawah tanah. Dengan menyerang pusat-pusat industri, ia berada dalam persembunyian selama beberapa tahun. Oleh karena rezim menganggapnya sebagai yang berbahaya, Nelson berhasil ditangkap pada tahun 1964 dan dikenakan hukuman. Hukumannya yakni seumur hidup bersama Walter Sisulu. Ketika pengadilan memutuskan hukuman tersebut, Nelson menyatakan rela mati demi persamaan hak. 18 tahun setelah berada di dalam penjara di Pulau Robben, Mandela ditawari bebas bersyarat dan akan diberi suaka ke Transkei. Namun ia menolak, ia hanya ingin bebas tanpa syarat dan bebas dari tahanan sebagai orang merdeka bagi persamaan hak yang orang kulit hitam. Akhirnya, selama 27 tahun lamanya, ia ditahan. Nelson Mandela dibebaskan tanpa syarat. Setelah Presiden Frederick William Dougherty mengupayakan reformasi total dan melakukan perundingan dengan ANC dan akan mengadakan pemilu bebas pada tahun 1994, yang kemudian partai yang dipimpin Mandela memenangkan pemilu, dan ia menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Tugas-tugas awalnya ialah mengupayakan rekonsiliasi nasional agar tidak muncul lagi konflik antar ras, khususnya saling dendam. Pada gilirannya dibentuklah sebuah komisi yakni Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai latar belakang proses terjadinya politik apartheid dan peran Mandela. Jadi kesimpulannya materi kita pada hari ini, untuk membentuk dan menegakkan kebijakan apartheid, Parlemen Afrika Selatan mengadopsi serangkaian undang-undang yang begitu luar biasa yang memungkinkan pemisahan sepenuhnya antar kelompok ras dalam setiap langkah kehidupan. Secara sistematis, memangkas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari seluruh non-kulit putih serta melindungi aparat keamanan dari keterbatasan hukum. Jutaan non-kulit putih, termasuk orang India, Pakistan, dan kelompok orang kulit hitam terpaksa keluar dari wilayah putih untuk masuk bagian-bagian tersegregasi dalam berbagai kota di Afrika Selatan. Kebijakan apartheid Partai Nasionalis terus berlanjut dan semakin intensif di bawah pengganti Malan, Perdana Menteri Hendrik F. Verwoerd. Pada tahun 1961, pemerintah memutuskan hubungan dengan Persemakmuran Inggris dan menyatakan negara tersebut menjadi Republik Afrika Selatan. Pada tahun 1983, seiring dengan meningkatnya ketegangan antarrasial, Verwoerd terbunuh. Untuk menanggapi seruan dari dalam dan luar negeri yang terus meningkat untuk perubahan kebijakan yang semakin memberikan kesan buruk di seluruh dunia, ia menawarkan perdamaian kepada Nelson Mandela, pemimpin Kongres Nasional Afrika untuk Afrika Selatan yang telah melewatkan 18 tahun dalam penjara dengan dakwaan sabotase serta konspirasi dalam menggulingkan pemerintahan. Jika ia bersedia menghentikan kekerasan, Mandela menjawab dengan menyatakan ia tidak bersedia melakukannya sampai pemerintah melakukan inisiatif untuk menanggalkan apartheid dan menjamin hak-hak politik sepenuhnya bagi warga non-kulit putih Afrika Selatan. Undang-undang apartheid dicabut pada tahun 1990 dan 1991, yaitu Undang-Undang Pemisahan Fasilitas, Undang-Undang Tanah tahun 1913 dan 1936, Undang-Undang Wilayah Kelompok,
Undang-Undang Komunitas Kelompok Berkulit Hitam pada tahun 1984, dan Undang-Undang Registrasi Populasi tahun 1950. Partai Nasional Terbuka untuk Semua Ras dan ANC sepakat untuk menghentikan seluruh aktivitas terorisme. Di saat yang sama, pemerintahan berjanji untuk membebaskan lebih banyak lagi tahanan politik dan untuk memfasilitasi repatriasi sekitar 40.000 mereka yang mengasingkan diri. Nah, itulah kesimpulan kita pada materi kali ini. Baik, mengingat waktu pertemuan kita kali ini sudah hampir habis, jadi bagi siapapun yang ingin bertanya silakan melalui aplikasi WhatsApp saja. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai perang gerilya. Tolong kalian pelajari terlebih dahulu. Dan tolong pelajari juga mengenai politik apartheid di Afrika Selatan yang barusan saya sampaikan. Karena di awal pembelajaran besok, Ibu akan sedikit bertanya mengenai politik apartheid ini. Nah, mungkin cukup itu, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Jikalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.